What was that? I think that was a rifle. It almost hit me. Diawali dengan memperlihatkan seorang yang duduk di kursi, di mana dia sedang melakukan aktivitas chatting bersama teman-temannya. Kemudian wanita itu dipanggil oleh pihak berwajib lantaran terdapat sebuah laporan dari seseorang yang mengatakan bahwa dari sistem peretas mengatakan bahwa wanita ini sering melakukan perburuan manusia. Athena, at least the hunt's coming up. A group of people out there believe this is human beings for sport. Setahun kemudian, ketujuh orang yang pernah dihubunginya dahulu kini berkumpul untuk menjalankan sebuah rencana. Terlihat banyak sekali foto yang ditampilkan di menu, dan itu semua adalah daftar orang yang akan mereka culik. Namun salah satu potret wanita yang bakal menjadi target yang dinomorsatukan oleh Athena yang memimpin kelompok tersebut. For y'all, she's a 6.5. This is what she said. Fuck this bitch. That's our snowball. Berpindah ke dalam pesawat yang membawa rombongan dari kelompok Athena, di mana terlihat seorang pramugari yang sedang menuangkan minuman kepada salah satu penumpangnya, tetapi air itu tercurah sampai meluber karena pandangannya teralihkan setelah melihat pria gendut yang muncul dengan raut ketakutan. Shit! What's going on? What is happening? What about fucking... Okay. Calm down. Everything's okay. Ternyata pria tambun itu merupakan salah satu dari bagian ke-10 orang yang telah diculik Athena dan kawan-kawannya. Pria tersebut akan dijadikan bahan dalam permainan nanti. Tapi dia tersadar dari pingsannya dan membuat kegaduhan di sana. Sehingga laki-laki berubanlah yang menenangkan kondisi saat itu dengan cara yang tidak lazim, yaitu menancapkan sebuah pulpen di lehernya. Ketika seorang teman mengingatkan bahwa permainan belumlah dimulai. Di saat itu juga si korban memanfaatkan kelengahan dengan membantingnya menggunakan botol. Dan kericuhan tersebut membangunkan Athena dari tidurnya sehingga dia menghampiri dengan sepatu hak tinggi di tangannya. Lalu setelah itu dia menancapkan pada bola mata si gendut dan menyuruh untuk dikurung kembali. Put him in the back with the rest. This isn't right. I mean, he doesn't even... Sampai di lokasi, Athena terlihat seorang wanita pirang terbangun dari pingsannya dengan mulut yang dirantai seperti layaknya hewan. Di saat bangun, dia nampaknya kebingungan dengan lokasi yang tidak dikenalnya. Dan juga ada seorang dengan kondisi mulut yang sama seperti dia. Namun ketika dipanggil, orang itu pun tak menoleh sama sekali dan pergi meninggalkan dirinya begitu saja. Kepanikan membuat si pirang berjalan ke tengah lapangan, yang ternyata dia baru sadar jika dirinya tidak sendirian dalam kondisi seperti ini. Ke-10 orang itu adalah korban penculikan yang mana mereka sedang mendekati sebuah peti di tengah lapang, yang mana saat seorang pria bertopi memberanikan diri untuk membukanya. Tiba-tiba pria berubaya berteriak yang menganggap itu adalah jebakan. Mereka semua tak mengenal satu sama lain, tetapi karena penasaran maka pria bertopi ini melanjutkan aksinya, yang mana isi dari peti tersebut adalah seekor babi dan juga terdapat senjata yang cukup canggih. Akhirnya mereka pun berkumpul kembali di tengah lapang, dan di saat itu si pirang kebetulan menemukan kunci untuk membuka rantainya. Saat mereka saling bertanya arti dari semua ini, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari ujung lapangan yang mengakibatkan si pirang terkena headshot. Ready to party, okay? Thanks. You're welcome. Hit me. Jesus Christ. Namun tanpa mereka sadari, jika semua orang yang telah diculik harus mengikuti permainan ini dengan senjata yang telah disediakan. Dan inilah jawaban dari maksud Athena, yang mana permainan ini mirip sekali dengan permainan Battle Royale. 4 orang diantaranya berusaha meninggalkan lapangan ini dengan cara memanjat pagar pembatas. Tapi tiba-tiba anak panah mendarat yang menandakan bahwa mereka sedang dibidiknya. Semakin banyak anak panah yang berterbangan menjadikan si pria bertopi harus terjebak di sana. Kemudian dia menyuruh ketiga orang itu untuk kabur, sementara dirinya akan melawan si pemanah tersebut. Fucking run!
Mereka melarikan diri ke sebuah minimarket karena dianggap itu adalah tempat yang paling aman. Disambut oleh dua orang tua lansia, kemudian salah satu dari ketiga orang ini berupaya menghubungi 911 dan mereka nampak terlihat senang ketika tim 911 akan segera datang untuk menolongnya. Awalnya minimarket ini terlihat normal, namun salah satu dari mereka tiba-tiba mati keracunan setelah memakan barang dagangan di sana. Dari sini terlihat bahwa si penjaga bukanlah orang yang baik, yang mana kedua orang lansia ini menyemprotkan gas beracun dan membunuh mereka bertiga. Posted, I'm a godless elite. Setelah menyembunyikan ketiga mayat tadi, tak lama kemudian terdengar suara panggilan lewat sebuah walkie-talkie. Dalam percakapan itu, dia memberitahukan adanya satu orang sedang menuju ke minimarket tanpa perlengkapan senjata. Lantas para lansia bersiap seperti semula, seolah tidak terjadi apa-apa. We're good. No need. We're ready. Let's get some more. Okay. Okay, here she comes. Dan ternyata pengunjungnya adalah wanita bernama Crystal, yakni seorang yang tadi dipanggil oleh si Pirang. Ketika Crystal memasuki minimarket, terlihat wajahnya begitu cuek dan tidak adanya rasa penasaran dengan apa yang sudah terjadi. Dia pun membeli rokok beserta koreknya, lalu bersama dengan itu, Crystal bertanya pada mereka tentang di mana keberadaannya saat ini. Mendengar jawaban dari nenek tersebut, si Crystal langsung menghajarnya dan menembak mereka berdua sampai tewas. Dia menyadari bahwa mereka sedang berbohong dan terbukti bahwa rokok tersebut tidak berisi alias kosong. What state is this? Sorry. Is there anything else that... Berbekal senjata dan sebuah walkie-talkie yang diramasnya dari minimarket tadi, dia pun keluar dan mendapatkan mobil yang rencananya akan dia gunakan untuk kabur. Tapi dia tidak langsung percaya dengan keberadaan mobil tersebut, dan benar saja, instingnya cukup kuat manakala dia mendapati beberapa jebakan yang sudah terpasang dalam setiap sudutnya. Dari percakapan yang dia dengar melalui walkie-talkie, si Crystal menyimpulkan bahwa penjaga minimarket tadi adalah pasukan para penjahat. Tak lama kemudian datanglah seorang pria brewok bernama Gary yang ingin menghampiri mobil tersebut, tetapi Crystal yang melihat itu langsung berdiri serta memberitahukan bahwa dirinya ada di pihak yang sama. You lower your gun, I'm gonna pull that door handle. You'll blow the fuck up, and then you'll know. Oh. Dan sebagai bukti, Gary disuruh untuk melihat jebakan di dalam mobil tersebut. Setelah Gary berterima kasih, dia pun mengikuti Crystal dengan menyusuri sebuah rel kereta api. Di sana Gary menceritakan bahwa setiap tahunnya para elit liberal selalu menculik orang dan memburunya sebagai bentuk olahraga. Tak berselang lama kereta pun muncul dari sebuah belokan sehingga keduanya berlari untuk masuk ke dalam salah satu gerbong yang terbuka. Di sana mereka tidak hanya berdua saja karena nyatanya banyak orang yang kemungkinan bernasib sama, tapi tiba-tiba kereta itu berhenti di tengah perjalanan karena terhalang oleh patroli keamanan. Di saat mereka turun dari kereta, saat itulah para tentara ini mulai melakukan pemeriksaan terhadap para penyelundup. Terlihat Gary yang mengadu apa yang dialaminya saat ini tentang perburuan manusia, akan tetapi para tentara itu tidak mempercayai dan malah meninggalkannya. Podcast. I've been exposing these people, okay? Part of Manorgate. This has all been an alarm. Sehingga Gary dan Crystal dihampiri seseorang yang diduga itu adalah kawanan para penjahat. Ketika orang tersebut mengeceknya, tiba-tiba Gary seperti kesurupan yang mana dia mendorong orang itu sampai terjatuh dan mendapati beberapa buah bom dari tasnya. Maka Gary melakukan hal yang cukup mengerikan dengan memasukkan bom tersebut ke dalam celana orang itu. Dan dari kejadian tersebut, Gary dan Crystal dibawa ke markas secara terpisah. Dan di sana Crystal diinterogasi yang menanyakan apakah dirinya sedang diburu. Dan tentu saja pertanyaan itu cukup membuatnya bingung, apalagi ketika memanggil seseorang tahanan yang ternyata itu adalah pria parubaya yang bernama Don.
yang mana dia juga mengaku sedang diburu. Tak lama kemudian Sidon yang merasa senang dengan kehadiran seorang duta Amerika yang jelas-jelas kedatangannya untuk menjemputnya. Crystal pun juga diajak ke dalam mobil tersebut, tapi mendengar percakapan yang mengatakan semua ini ada kaitannya dengan dendam pribadi, Crystal pun mencurigai penjelasan itu dan menendang orang tersebut. Why you? I mean, it seems so personal, right? You want to try something. Dan benar saja, setelah melindas kepala si duta, akhirnya diketahui bahwa dia merupakan seorang duta bayaran. Terlihat dari bukti uang yang di dalam bagasi berikut mayat si Gary yang maksudnya akan dibawa ke markas para penjahat, sehingga sudah dipastikan dalam kejadian ini banyak aktor yang terlibat. Dan dari sebuah map yang ditemukan, maka dia mengetahui langkah apa yang harus dilakukannya. Woke up, there's 4 down, out of you and me. Where Mr. Bullshit was taking us. Scene berganti ke dalam bunker di mana kita akan diperlihatkan dengan jelas wajah-wajah para pemburu elit liberal yang mana dalam perkumpulan itu mereka sedang membahas masalah postingannya di media sosial. Tak lama setelah itu mereka dikejutkan oleh suara di dekat bunker hingga mereka bersiap-siap dengan peralatan senjata yang cukup berarti. Dan saat itulah muncul si Crystal yang langsung berperang melawan para penjahat tersebut. Rupanya dia cukup ahli dalam segi taktik dari permainan ini, hingga tak ada satupun orang yang mampu mengimbanginya, dan mereka cukup kewalahan menghadapi si Crystal. Namun ketika ingin menembak, tiba-tiba Don datang yang menghentikannya. Crystal pun menyuruh Sidon untuk mengambil alih dalam mengeksekusi salah satu di antara para penjahat itu. Tetapi Sidon sendiri tak tega untuk melakukan hal tersebut, sehingga Crystal timbul rasa curiga terhadap Sidon, apalagi ketika namanya terus-terusan dipanggil melalui sebuah telepon yang dimiliki oleh tim pemburu. Dawn, what's going on? You don't have to pretend anymore. She's figured it out. Rasa curiga membuat si Crystal langsung menuduhkan senjata, di mana Sidon juga melakukan hal yang sama sambil mengelak dari tuduhan. Namun karena tempat itu dianggap penuh dengan orang-orang yang berbohong, maka dia menyimpulkan untuk menembaknya. Kemudian Crystal menghampiri salah satu penjahat yang telah sekarat dan menanyakan di mana lokasi pimpinan mereka berada. Singkat cerita, si Crystal pun mendatangi lokasi pimpinan tersebut, disambut oleh kamera CCTV yang diarahkan ke dalam kotak surat untuk meletakkan senjatanya. Namun jika menolak, maka dia tidak bisa masuk ke dalam rumah itu dan akan diledakkan melalui bom yang sudah terpasang tepat di bawah kaki Crystal. Sesaat memasuki rumah, Crystal berjalan ke arah ruangan yang kosong, di mana dia melihat beberapa buah foto menempel di dinding. Ternyata itu adalah daftar foto-foto ke-9 orang yang sudah mati. Namun dia begitu terkejut manakala foto dirinya yang terpampang paling akhir dengan tambahan jari tengah yang sudah dieditnya. Selepas itu Crystal bergegas ke dapur menghampiri suara yang menyapa dirinya. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang jelas itu adalah pimpinan para penjahat. Wanita tersebut mengaku bahwa dirinya bernama Athena yang mana kemudian dia menjelaskan secara rinci tentang kepribadian Crystal yang padahal mereka tidak saling mengenalnya. From the time your daddy was killed by the police when they ran after that overdose. Probably the last batch. Namun berbeda dengan Crystal di mana nama tersebut sudahlah pasaran yang diartikan Athena salah sasaran dan terjadilah perkelahian antara kedua wanita tersebut. Yang akhirnya kedua wanita itu pun tumbang seketika. Di akhir cerita, si Crystal yang masih hidup kemudian membersihkan luka dan berdandan layaknya seperti orang kaya. Dia berjalan ke arah bandara lalu memasuki sebuah pesawat yang membawanya ke tempat itu, di mana pramugari terlihat sangat syok karena bukan majikannya yang datang, melainkan Crystal yang meminta diantarkan pulang ke kampung halamannya.